Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Tamika. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek tentang initial assessment. Sebagai pengetahuan awal, initial assessment adalah suatu penanganan trauma yang dilakukan dengan cara cepat dan tepat. Initial assessment dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu penampilan umum, yang kedua survei primer, yang ketiga survei sekunder, dan yang terakhir ada rujukan. Yang akan saya praktikkan hari ini yaitu tentang survei primer dan survei sekunder. Apa itu tujuan dari survei primer? Survei primer yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi penyebab ancaman jiwa dan menanganinya dengan segera. Sedangkan tujuan dari survei sekunder yaitu untuk mengetahui kondisi pasien dengan melakukan pemeriksaan head to toe, dan pemeriksaan tersebut dilakukan ketika kondisi pasien sudah dalam keadaan stabil. Yang selanjutnya ada langkah kerja survei primer, yaitu dimulai ketika pasien masuk rumah sakit, lanjut ke pemeriksaan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Sedangkan langkah kerja untuk survei sekunder yaitu dimulai ketika keadaan kondisi pasien dalam keadaan stabil, langsung ke pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik head to toe, dan pemeriksaan untuk kebutuhan pembedahan. Ada 3 aspek yang harus dicatat ketika melakukan initial assessment. Yang pertama ada data, action, dan juga respon. Yang selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan survei primer. Pertama-tama yaitu siapkan alat, bagi-bagi sesuai kebutuhan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Lalu dekatkan alat, lalu prosedur call for help dilakukan. Tetapi untuk kasus ini tidak dilakukan karena pasien sudah berada di rumah sakit dan dibawa oleh keluarga. Yang selanjutnya, posisikan perawat atau penolong di sebelah kanan pasien. Setelah itu, pastikan penolong harus melakukan 3A. Yang pertama, aman diri dengan menggunakan masker dan juga handscoon, aman pasien, dan aman lingkungan. Yang selanjutnya, posisikan pasien terlentang di tempat yang datar dan juga keras. Selanjutnya, pasien diajak berbicara untuk menilai airway atau jalan napas pasien. Setelah itu, kita melakukan pemasangan neck collar karena diduga pasien mengalami cedera kepala karena pasien jatuh di kamar mandi dan kepalanya menyentuh lantai. Setelah itu, lanjut ke pemeriksaan jalan napas dengan teknik look, listen, and feel. Data yang didapat setelah pemeriksaan yaitu terdengar suara napas snoring dan terdapat banyak air liur di dalam mulutnya. Maka lakukan suction untuk mengeluarkan air liur tersebut selama 10 detik. Setelah suction dilakukan, lanjut ke pemeriksaan OVA karena didapatkan suara napas pasien yang snoring. Setelah airway clear, lanjut ke pemeriksaan breathing. Pemeriksaan breathing dilakukan dengan cara membuka pakaian pasien, dilihat pengembangan dada simetris, respirasi didapat 30 kali per menit, tidak terdapat jejas. Lanjut ke terapi oksigen yaitu dengan memasangkan masker sungkup dan memasangkan oksigen dengan masker sungkup. Breathing clear, lanjut ke pemeriksaan sirkulasi. Pada pemeriksaan sirkulasi, pastikan untuk mengecek 3 tanda dini shock, yaitu shock hipovolemik, shock kardiogenik, dan shock distributif. Data yang didapat ketika dilakukan sirkulasi yaitu klien tampak pucat, akral teraba dingin, CRT lebih dari 2 detik, mukosa bibir kering, tekanan darah 180 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Lakukan pemasangan infus RL pada tangan kanan pasien. Sirkulasi clear. Setelah sirkulasi clear, lanjut ke pemeriksaan disability. Data yang didapat ketika pemeriksaan disability yaitu pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien tampak lemah, pasien menjawab dengan erangan dan menepis tangan perawat saat diberi tekanan GCS 9. Setelah disability clear, lanjut ke pemeriksaan exposure. Pada pemeriksaan exposure yaitu buka pakaian pasien, lalu diperiksa pada bagian toraks dan dada apakah ada kebutuhan pasien untuk melakukan pembedahan ataupun tidak.
Tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak terjadi hipotermi pada pasien, lakukan dengan menyelimuti tubuh pasien. Setelah itu, lakukan teknik Rogrol pada pasien untuk mengetahui atau untuk melakukan pengkajian apakah pasien mengalami fraktur ataupun perdarahan atau luka pada daerah tubuh bagian punggung atau bagian belakang pasien. Setelah survei primer selesai dilakukan dan keadaan pasien sekarang sudah dalam keadaan stabil, maka lanjutkan pemeriksaan survei sekunder. Pada pemeriksaan survei sekunder, yaitu dimulai ketika anamnesa. Anamnesa yang didapat, klien tidak alergi, medikasi atau tidak mengkonsumsi obat, riwayat medis pasien tidak hipertensi atau tidak memiliki penyakit jantung, tetapi pasien pernah dirawat di rumah sakit karena stroke. Makanan yang baru dikonsumsi yaitu pada pagi hari, klien makan nasi dan lauk pauk, event atau kejadian keluhan utama dirasakan yaitu sesak ketika berada di rumah. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan fisik secara head to toe. Dari mata, data yang didapat yaitu mata simetris, pasien membuka mata dan ketika dirasa nyeri pupil isohor. Yang kedua ada hidung. Selanjutnya pada pemeriksaan hidung terdapat pernapasan cuping hidung, tidak ada keluaran darah ataupun cairan. Yang selanjutnya pada bagian telinga yaitu telinga simetris, tidak ada pengeluaran darah dan cairan. Lanjut ke mulut yaitu mukosa bibir kering, tidak ada luka, terpasang oksigen sungkup. Setelah itu lanjut ke leher, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, terpasang neck collar. Langsung ke dada, tidak terdapat retraksi dinding dada, pergerakan dada simetris, terdengar suara nafas snoring, respirasi 30 kali per menit. Langsung ke pemeriksaan abdomen, yaitu perut simetris, tidak terdapat distensi abdomen, turgor kulit elastis, perkusi timpani. Lanjut ke pemeriksaan ekstremitas atas. Data yang didapat yaitu pada tangan, pada ekstremitas atas simetris, akral teraba dingin, CRT kurang dari 2 detik, terpasang infus RL kanan dan kiri. Pada ekstremitas bawah yaitu kaki simetris, bentuk kaki simetris, akral teraba dingin, CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya pada pemeriksaan genitalia, terpasang DC, genitalia bersih dan juga lengkap. Setelah survei primer dan survei sekunder dilakukan dan keadaan pasien sudah dalam kondisi stabil, maka perawat tetap mencatat respon dan tindakan yang dilakukan kepada pasien tersebut. Terima kasih.